Alhamdulillah. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pada perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, dosen kita juga sudah berada di room Zoom dan masih ada Suami yang saya Kak pertama. Delvi. Masih ada Kak Delvia. Semoga Allah memudahkan. Semoga hari ini kita akan membahas mengenai munasabah Al-Quran. Yang insya Allah materinya akan dipaparkan oleh saudari kita Siti Nur Fatimah. Dan alhamdulillah saudari kita sudah mengirim ya materinya tadi malam. Dan saya yakin teman-teman sudah membaca dan pasti sudah ada beberapa pertanyaan yang teman-teman sediakan. Tapi oh ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Ari untuk membuka majelis kita pada hari ini, memimpin kita semua baca doa. Nah, kepada Saudari Ari, saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita membaca doa dulu sebelum memulainya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, saya Terima serahkan kasih. ke moderator. Jazakillahu khairan katsir. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Siti Nur Fatimah untuk memaparkan materi mengenai munasabah Al-Quran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Munasabah Al-Quran. Yang pertama, pengertian munasabah itu sendiri menurut etimologi, munasabah berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah yaitu berdekatan. Dan sedangkan secara terminologi dapat didefinisikan sebagai adalah suatu hal yang dapat dipahami tak kala dihadapkan pada akal, pasti akal itu menerimanya. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surah dengan surah. Dan Quraisy juga memberi pengertian mengenai munasabah yaitu sebagai kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surah maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah segala pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat atau antara surah dengan surah. Yang dimana ilmu munasabah Al-Quran ini adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan suatu ayat dengan ayat lainnya atau suatu surah dengan surah lainnya. Hubungan itu dapat berupa hubungan umum dengan khusus, hubungan logis akli atau hubungan konsekuensi logis seperti hubungan sebab dengan akibat, hubungan dua hal yang sebanding atau berlawanan. Yang kedua, macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antar surah dengan surah sebelumnya, yang dimana munasabah ini membahas tentang munasabah antar satu surah dengan surah sebelumnya berfungsi
menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surah sebelumnya. Sebagai contoh, teman-teman dapat melihat pada makalah saya. Dan yang kedua, munasabah antara surah dan tujuan turunnya, yang dimana setiap surah mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan tercermin pada nama masing-masing, seperti surah Al-Baqarah, surah Yusuf, dan lain sebagainya, serta contoh-contohnya dapat teman-teman lihat pada makalah saya. Dan yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat atau antar kata dalam satu ayat, yang dimana munasabah antar bagian surah sering berbentuk pola atau munasabah al-tadadat atau perlawanan seperti terlihat dalam surah Al-Hadid. Dan yang keempat, munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula juga tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir, penjelasan, i'tirad, bantahan, dan tasyadid atau penegasan. Munasabah antar ayat yang menggunakan pola takkid itu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna atau ayat bagian ayat yang terletak di sampingnya. Munasabah antar ayat menggunakan pola tafsir, yaitu apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat di sampingnya. Yang ketiga, munasabah antar ayat menggunakan pola i'tirad apabila terletak satu kalimat atau lebih tidak ada kedudukannya dalam i'rab struktur kalimat, baik di pertengahan kalimat atau di antara dua kalimat yang berhubungan maknanya. Dan adapun munasabah antar ayat menggunakan pola tasydid apabila satu ayat atau bagian ayat mempertegas arti yang terletak di sampingnya. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat di sampingnya dalam satu surah. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah di dalam satu ayat, yang dimana munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menguatkan tamkin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Yang ketujuh, munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama. Dan yang terakhir, yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Yang ketiga, urgensi dan kegunaan mempelajari ilmu munasabah, yaitu yang pertama untuk mengetahui persambungan atau hubungan antar bagian Al-Quran, baik antar kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang kedua, dengan ilmu munasabah dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohan bahasa Al-Quran dan kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, dengan ilmu munasabah akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau ayat dengan kalimat dengan ayat yang lain, sehingga sangat mempermudah pengistimbatan hukum-hukum atau isi kandungannya. Yang keempat, pengetahuan munasabah pun dapat membantah sebagian anggapan orang-orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan yang lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan makalah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Fatimah karena telah memaparkan materi mengenai munasabah ayat ini.
Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang mau bertanya terkait materi munasabah ayat ini. Saya mau Silahkan. bertanya. Ya, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Membahas mengenai munasabah Al-Quran. Tadi pemakalah sudah menjelaskan bahwa munasabah Al-Quran itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan suatu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian atau suatu surah dengan surah lainnya. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana cara untuk mengetahui adanya munasabah dalam Al-Quran. Kemudian apa yang menyebabkan munasabah dalam Al-Quran. Dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Najma atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya Ya, telepon. mengenai Silahkan. makalah Al-Quran, Kak Delvia. mute kita ternyata. Iya. Mengenai makalah munasabah Al-Quran, pertanyaan saya itu bagaimana, apa saja teknik yang digunakan dalam munasabah Al-Quran dari Kak Delvia. ya itu Ji. Berhenti. Tidak kedengaran Kika? Iya, mungkin bisa Oh, diulangi pertanyaannya, Kak. chat saja. Oh iya. Apa saja teknik yang digunakan dalam munasabah Al-Quran? Baik, masih ada teman-teman yang mau bertanya? Baik, mungkin saya pemateri ya, hampir sama dengan pertanyaan teman-teman yang tadi, Saudari Najma Aulia tadi dengan Kak Delvia Purnama mengenai munasabah ini, apa saja sih modal yang harus kita miliki ketika ingin mempraktekkan munasabah ini? Karena kan misalnya kalau di makalahnya itu kan contohnya misalkan surah Al-Baqarah, misalkan dari pertengahan langsung dimunasabahkan ke surah Ali Imran yang pertengahan juga kayak gitu. Jadi apa saja modal yang harus kita miliki ketika ingin mempraktekkan munasabah ini? Nah, pertanyaan Kak Delvia sudah ada di grup di chat. Sembari pemateri menyediakan uh, jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik mungkin alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan solawat daripada saudari kita Najma Ulia Ramadan. Pada saudari Najma, tafadhol. Baik. Salawat Ashgil di teman-teman. Ya, bismillah. Allahumma salli ala sayyidi wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin.
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Masya Allah. Eh, Jazakillahu khairan katsir kepada saudari Najma Aulia Ramadhani atas apa namanya ya salawatnya yang Masya Allah suaranya juga. Nah, bagaimana saudari Siti Nur Fatimah? Ingat kirimkan Sudah Al-Fatihah dulu, moderator. Nah, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Saudara salawat adalah kirim Al-Fatihah. Ya, silakan baik, moderator. eh, baik. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah mengirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Ya, kedengaran hari ini. Terdengar.